Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di materi yang sama, pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita sekarang membahas pertidaksamaan dan bersamaan rasional dan irasional yang bentuknya pecahan. Jadi kita kasih contoh yang rasional dulu. Misalkan AX plus B per CX plus D sama dengan 0. Ini yang rasional dan persamaannya. Jadi contohnya, misalkan di sini 5x min 7 dibagi 3x min 8 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Kenapa? Ini bisa kita tulis 5 kali x dikurangi 7 per 5. Jadi difaktorkan, ini 3 kali x dikurangi 8 per 3 sama dengan 0. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa mencari hasilnya apa. Jadi kalau di sini nih diperhatikan ya. Ini persamaan ini bisa ditulis menjadi jadi angka 5 dan 3-nya ini hilang. Kenapa hilang? Karena apa? Kita bagi dengan 5 dan kita kalikan dengan 3, atau kita kalikan dengan 3 per 5. Jadi kedua ruas dikalikan 3 per 5, maka 5 per 3-nya ini akan menjadi 1 dan hilang. Istilahnya 1 itu di sini tidak usah ditulis begitu. Dari sini kalau kita ingin sama dengan 0, maka tidak mungkin yang bawah ini akan sama dengan 0, karena kalau di bawah sama dengan 0 itu kita tidak akan mendapatkan hasil. Ya, jadi syarat itu di sini dia punya syarat sekarang. Syaratnya apa? CX ditambah D itu tidak boleh sama dengan 0, itu syarat. Karena apa? Tidak ada sebuah bilangan yang dibagi dengan 0 yang menghasilkan bentuk pasti gitu. Jadi di sini kalau sudah begini maka X-nya itu pasti sama dengan 7 per 5. Jadi X min 7 per 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7 per 5. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah X sama dengan 7 per 5. Begitu. Ini untuk persamaannya. Bagaimana untuk pertidaksamaannya? Kalau pertidaksamaan, ya misalkan pertidaksamaan, misalkan sama. Nah, kalau pertidaksamaan di sini ibaratnya kita ada dua pembuat nolnya, ada dua di sini. 1 x min 7 per 5 pembuat 0 ya, pembuat 0. Pembuat 0 ini maka di sini x-nya sama dengan 7 per 5, atau x min 8 per 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 8 per 3. Di sini ibaratnya ya, ini kau perhatikan pembagian ini sama dengan, sebenarnya dia sama dengan bentuk kuadrat ya. Jadi bentuk kuadrat ini supaya lebih dari 0, maka pastinya kalau dia positif di sini juga harus positif, kalau dia negatif dia harus negatif, supaya dia tetap jadi lebih dari 0 atau positif gitu. Makanya di sini kalau di sini ada tanda sama dengan, ini perhatikan ditambah sama dengan. Nah, ini kayak kasus yang himpunan penyelesaiannya ya, kayak kuadrat ya. Bentuk kuadrat itu kan mana yang kecil, misalkan kalau kita tidak usah pakai garis bilangan pula. Mana yang kecil? Yang kecil tulis dulu. Yang kecil mana ini? Apakah 7 per 5? Apakah 8? Oh, 7 per 5. Berarti 7 per 5. Ini 8 per 3. Ingat 8 per 3 di bawah, walaupun tandanya dia pakai itu tetap dia tidak harus pakai dengan sama dengan. Karena kalau sama dengan menyebabkan tidak punya jawaban, ibarat seperti itu. Jadi malah menimbulkan sebuah yang salah. Di sini ada tanda sama dengannya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau lebih tandanya begini. Bagaimana kalau kurang? Nah, kau perhatikan nih. Kalau kurang gimana, Pak? Nah, kalau kurang kayak tadi, maka jawabannya di sini kalau kurang tinggal mengubah tanda. Di sini ada tetap sama dengannya, yang di sini tidak ada. Jadi seperti itu. Ini untuk rasional pecahan dengan satu variabel seperti ini. Kalau untuk irasionalnya gimana? Irasional sekali lagi sama, cuma ada tanda akar. Bedanya cuma di situ. Seperti yang pada video yang lalu, kita tinggal kuadratkan. Nanti ini dikuadratkan. Dikuadratkan, jadi bentuk akar. Jadi apa setelah akar? Nah, di sini ya, kita masukkan ke sini akar AX plus B-nya ini ada di sini. Ini nanti dikuadratkan. Jadi misalkan kalau bentuknya ini kuadrat,
bentuknya akar irasional misalkan gitu. 5x min 7 per 3x min 8 dia pakai akar. Misalkan begini. Kalau pakai akar ya dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Nah, hasilnya misalkan dia masih sama dengan ya, masih persamaan, perhatikan. Kalau masih persamaan, hasilnya tadi jelas x-nya di sini sama dengan 7/5. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Kalau bentuknya begini, di sini berarti syaratnya adalah x 5x dikurangi 7 lebih sama dengan 0, berarti x-nya harus lebih sama dengan 7/5. Yang kedua, 3x dikurang 8 lebih sama dengan 0, berarti x-nya lebih sama dengan 8/3. Karena 8/3 itu lebih daripada 7/5, maka syarat ini sekarang menjadi x lebih sama dengan 8/3. Ini syaratnya. Sekarang jawabannya di sini 7/5. Apakah 7/5 ini memenuhi syarat? Rupanya tidak. Jadi karena 7/5 x sama dengan 7/5 ini tidak lebih sama dengan 8/3, maka HP-nya adalah himpunan kosong. Cuma begitu. Jadi dalam hal ini rupanya ketemu himpunan kosong di dalam, walaupun persamaan rupanya himpunan kosong, karena kalau kita masukkan angka pun tidak akan ada yang 0 seperti itu. Tidak memenuhi syarat. Nilai 7/5 itu ibaratnya di situ tidak memenuhi syarat. Karena apa? Kalau 7/5 kita masukkan di sini nilainya nanti akan negatif. Jadi imajiner, jadi tidak memenuhi syarat. Karena di sini syaratnya adalah 8/3 seperti itu. Andai kata dibalik, nah kalau dibalik 8/3-nya di atas itu 8/3 itu memenuhi syarat, jadi nolnya itu 8/3 itu menjadi jawaban begitu ya. Kalau dalam kasus ini karena 7/5 itu masih kalah atau masih kurang dari 8/3, maka himpunannya itu adalah himpunan kosong. Bagaimana kalau pertidaksamaan? Misalkan di sini kurang, otomatis kan? Jawabannya otomatis kan? Kalau kurang itu istilahnya hasilnya itu kan 7/5 x, di mana x 7/5 kurang dari x kurang dari 8/3 x elemen. Di sini syaratnya adalah x lebih dari sama dengan x lebih dari, tidak pakai sama dengan. Mohon maaf nih, tidak pakai sama dengan. Kenapa? Karena di bawah dia tidak boleh sama dengan. Kalau sama dengan bukan dapat. Di sini x-nya kurang dari, maka karena x-nya kurang maka himpunan penyelesaiannya ini hasil ya. Hasil digabungkan dengan syarat menyebabkan himpunan penyelesaiannya juga kosong. Nah, himpunan kosong. Ini untuk yang kurang. Tapi kalau untuk yang lebih gimana, Pak? Kalau lebih, ya perhatikan lebih. Kalau lebih di sini lebih. Nah, maka karena di sini ada lebih, nah maka himpunannya adalah punya himpunan penyelesaian x, di mana x-nya lebih dari 8/3 x elemen real. Karena syaratnya memenuhi, karena lebih dari 8/3. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi irasional itu perhatikan dengan syarat. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak lihatkan lagi AX plus B per CX plus D, misalkan di sini sama dengan EX plus F, misalkan begitu. Bapak ambilkan contoh, misalkan X min 2 per X min 3 sama dengan 2X min 5, misalkan begitu. Atau X min 5 dah, kecil-kecilan aja, misalkan begitu. Maka di sini kan bagaimana cara kita menyelesaikan? Perhatikan X min 2 dibagi X dikurang 3 dikurangi X min 5. Nah, di sini
X negatif 5 kita kurung supaya enak. Dikurangi kedua ruasnya itu dengan X X dikurangi 5. Kedua ruas dikurangi dengan X dikurangi 5. Maka akan menyebabkan di sini begitu ya. Sebelahnya itu harus sama dengan 0. Jadi sebelah kanan itu 0. Setelah itu kita samakan penyebut. Ya, disamakan penyebut. Samakan penyebut. Sini X min 2 dikurangi, ini dikalikan ya. Perhatikan cara mengalikannya itu E kuadrat min 3X negatif 5X positif 15. Nah, di sini kurungnya kita buka. Nah, perhatikan kalau dibuka, mana yang positif dia jadi negatif, mana yang negatif jadi positif. Begitu. Nah, jadilah min E kuadrat 8 tambah 1 9, 15 ditambah 2 17. Sini saya kalikan dengan negatif supaya positif ya, supaya positif, maka di sini jadinya tetap E kuadrat min 9X plus 17 per X min 3. Nah, jadi dikalikan kedua ruas kali dengan negatif 1. Kedua ruas dikalikan dengan negatif 1, akhirnya atasnya menjadi positif seperti ini. Nah, kalau sudah begini, kita cari titik-titik. Ini kan kalau misalkan mencari nolnya berapa? Nah, kayak tadi ya, ingat nih. X kuadrat dikurangi 2 kali 9 per 2X ditambah 9 per 2 kuadrat dikurangi 9 per 2 kuadrat ditambah 17. Untuk mencari yang itu seperti itu, sama dengan 0. Bentuk ini akan menjadi X min 9 per 2 kuadrat dikurangi 81 per 4 ya. 81 per 4 ditambah 17 sama dengan 0. Berarti X min 9 per 2 kuadrat ini kalau dihitung negatif 20 seperempat. Nah, berarti kalau ditambah 17 kan berarti 31 per 4. Atau kalau ditulis 31 per 4 itu 13 per 4. Jadi ini kalau dihitung min 13 per 4. Kalau dihitung seperti itu. Sehingga X dikurangi 9 per 2 itu sama dengan plus minus akar 13 per 4. Barulah X sama dengan ya, kalau itu kan X dikurangi 9 per 2 ditambah 9 per 2 sama dengan 9 per 2 plus minus akar 13 per 4. Berarti sini X nya sama dengan 9 per 2 plus minus akar 13 per 4. Atau boleh ditulis 9 plus minus akar 13 per 2. Kenapa? Akar 4 ini sama dengan 2. Jadi ini jadinya sudah X12. Nah, kalau sudah berarti berapa penyebab nilai 0 dari persamaan itu? Jadi kalau dikatakan himpunan penyelesaiannya mana? Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 9 plus akar 13 per 2 atau X sama dengan 9 dikurang akar 13 per 2. Ini adalah himpunan penyelesaian. Karena yang di bawah, pembuat 0 yang di bawah X sama dengan 3 ini tidak bisa kita jadikan penyelesaian. Karena apa? Kalau jadikan 0 di bawahnya, dia nilainya akan tidak memenuhi syarat. Karena apa? Syaratnya di sini memang tidak boleh 0. Syaratnya di bawah tidak boleh 0 atau penyebut tidak boleh 0. Seperti itu. Bagaimana kalau bentuknya ini pertidaksamaan? Ya, misalkan apa? Kurang, boleh aja kurang, 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 kurang. Jadi ya, bentuk pertidaksamaannya ini kayak mana? Kita perhatikan di sini. Jadi cari dari ketiganya ini
cari ini kalau tiga ya istilahnya tiga. Ini ada yang kecil, besar. Sekarang kita lihat yang paling besar mana. Pertama pembuat nol kita lihat nih pembuat nol. Pembuat nol itu ada tiga. Satu, X sama dengan 3, pembuat nol. Yang kedua, X sama dengan 9 ditambah akar 13 per 2. Yang ketiga, 9 dikurang akar 13 per 2. Jadi seperti itu. Kalau dipikir akar 13 itu kan dia lebih dari 3. Makanya di sini mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil itu adalah yang X1, ini yang paling kecil, X2 agak besar, X3 ini yang paling besar. Jadi kalau ditulis di sini adalah 9 min akar 13 per 2. Terus 3, terus 9 ditambah akar 13 per 2. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita menentukan kalau dia kurang? Kurang itu kalau di atasnya itu positif, di bawahnya negatif, itu dia akan kurang. Atau di atasnya negatif, di bawahnya positif. Jadi kalau kita mau melihat dari pakai garis bilangan ya, kalau pakai garis bilangan ini, pakai garis bilangan ini yang X1, ini X3, ini X2, ini kan negatif, positif. Ini kan positif, negatif, positif. Jadi kalau kita lihat jadikan ini nanti menjadi sebuah sebuah rumusan, nanti pasti gambarannya seperti itu. Ini kan X1, X2, X3. Jadi positif tetap positif. Ini negatif, positif, negatif. Jadi di sini positif, negatif, positif, negatif. Pasti begitu. Bentuk-bentuk itu. Makanya himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya sekarang apa untuk yang lebih kurang? Jadi HP-nya ya, himpunannya ini himpunan penyelesaiannya sekarang satu di sini nih, kau perhatikan. HP-nya apa? Ini X di mana? Kita minta apa? Yang mana? Kurang. Yang kurang tuh yang negatif. Nih, tengok tanda kurang. Nanti kalau lebih ini tanda kurang. Kalau lebih yang positif ya. Kalau kurang yang negatif, kalau lebih yang positif. Jadi kalau untuk kurang di sini, ini kurang. Oh, berarti X-nya kurang dari 9 min akar 13 per 2. Atau dia antara 3 kurang dari X kurang dari 9 plus akar 13 per 2. X-nya elemen real. Lah nanti kalau positif, kalau lebih gimana Pak? Kalau lebih ya, ini antara sini dan sini, begitu aja. Itu ada dua cara, ada dua model aja sudah. Jadi tinggal mana, apa lebih atau kurang gitu. Jadi kalau kurang seperti ini, andai kata lebih gimana? Ini yang kurang. Kalau lebih gimana Pak nuliskannya? Mana ya, sebelah sini aja. Ini kalau kurang, ini kalau lebih ya. Lebih kalau kurang tuh, HP-nya kalau lebih gimana Pak? Ya lebih itu pasti loh ya. Sekali lagi pasti. Makanya di situ X di mana 9 min akar 13 per 2, X sampai 3, atau X-nya lebih dari 9 plus akar 13 per 2, X elemen real. Jadi secara rumusan nanti kau perhatikan ya, secara rumusan misalkan X1 itu paling kecil, nah itu selalu ya nanti paling kecil, min antaranya itu plus, min plus, pasti begitu. Cuma semua harus dibuat menjadi positif, jangan sampai negatif, jadi positif. Jadi nah ini berarti ini ada salahnya ini, nah dikit nih. Kenapa? Ini di sini kan dia kurang. Kalau kurang otomatis dijadikan positif, dia tandanya berubah jadi lebih. Jadi di sini tadi kurang nih, jadinya sekarang jadi lebih. Jadi jawabannya ini yang ini ya. Ini kalau perhatikan kurang karena di sini tanda negatif dikalikan dengan negatif, maka dia akan jadi tandanya berubah ya. Dikalikan dengan negatif satu, tandanya berubah, tanda dari lebih. Karena tandanya lebih, nah, lebih dari 0 nih, otomatis jawabannya bukan yang kurang tapi jawabannya yang lebih, yang sini. Ini jawabannya. Begitu ya. Jadi nanti kalau di sini lebih, akhirnya di sini kurang, jawabannya seperti ini. Begitu. Jadi begitulah ya. Kalau untuk yang pakai akar gimana Pak? Pakai akar, misalkan ya, kalau kita pakai akar,
Syaratnya apa? Ingat cuma syarat aja, jawabannya itu sama aja. Syarat. Berarti di sini kalau kita lihat X lebih dari 2. X lebih dari 3. Tak pakai sama dengan X lebih sama dengan 2. Ini X lebih sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 2. Lebih dari 3. Lebih sama dengan 5. Maka otomatis yang kita ambil syarat adalah yang lebih itu yang terbesar. Maka di sini lebih dari 5. Sekarang pertanyaannya, kalau ini kurang, Pak. Hasilnya di sini kan lebih, yang lebih kan di sini. Mana jawabannya? Berarti di sini kita menggunakan jawaban adalah 5 ini dengan ini besar mana? Pastinya kalau kita lihat kan ini, kalau kita anggap 3 lebih kan berarti sudah 12, kalau bagikan 6, lebih dari 6. Maka jawabannya bukan lebih dari 6, tapi jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya. Nanti kalau pakai akar, HP-nya adalah X, di mana X-nya harus lebih dari sama dengan. Kenapa? Di sini kan 5. Di sini itu, tapi di sini lebih dari lebih aja. Lebih dari 9 plus akar 13 per 2. X elemen real. Begitu. Jadi tinggal mencari di sini cocok enggak. Kalau enggak ada yang cocok ya himpunan kosong. Kalau ada yang cocok, ya yang cocok itu saja yang menjadi himpunan penyelesaian. Pak, kalau lebih di sini gimana? Kan kurang di sini. Nah, kalau di sini kurang kita lihat. Oh, di sini jawabannya ini kalau kurang. Kalau kurang di sini, oh ada, masih ada jawabannya. HP-nya apa, Pak? Nih, kalau kurang ya. HP-nya jadinya apa sekarang? Antara 5, berarti X-nya 5. Ada tandanya begini. Kenapa? Karena di sini kan dia lebih dari 5. Nah, berarti kan 5 itu kurang dari X, atau X-nya lebih dari 5 kan? Nah, berarti di sini nyampe ke sini. Begitu. Karena syaratnya dia harus lebih dari 5. X-nya lebih dari 5. Ada tanda sama dengannya, maka ngikut. Begitu. Nah, jadi melihat, sekali lagi melihat syarat. Jadi pengerjaan rasional dan irasional itu sama ya, cuma menambah kuadrat akhirnya syaratnya apa? Jawabannya sama sebenarnya, cuma karena syarat akhirnya himpunan penyelesaiannya berbeda. Tapi hasil hitungan sebenarnya sama, hasil hitungan itunya awalnya. Tapi karena syarat akhirnya menyebabkan himpunan penyelesaiannya berbeda. Ya, jadi itu harus diingat. Nah, mungkin untuk kali ini itu saja dulu. Nanti ada satu lagi tambahan yang 2. Bapak akhiri, kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.